menyatakan sikap kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang terhormat Bapak DPRD yang sudah hadir pada kesempatan ini, untuk ke depan kita harus punya sikap. Kita harus punya harga diri. Kenapa setiap kali kita terlihat sikap di jalan-jalan? Kita punya kantor kan? DPRD harus punya sikap. Sampai kita telepuri, kita punya sikap. Harga masa itu harus sampaikan aspirasi di kantor DPRD. Kadang tidak punya kantor kita sikap dari sampai ke aspirasi di kantor ini harga diri. Itu untuk ke depan. Terima kasih. Mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup menjadi Papua, hidup menjadi Papua, hidup agama, hidup juga. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman titik kami. Sebelum saya kasih kesempatan titik yang lain, di sini kita tidak keluar dari agenda hari ini. Kita fokus orasinya fokus ke agenda hari ini. Oke. Yang berikut saya kasih kesempatan lagi kawan-kawan titik korlap di kuncian bawah. Wah. Banyambe, Vietnam, Berlin, Tagak, Muka, Walak, Kinaonak, Nayalak. Wah. Angkatan Kiri. Simbol perlawanan Kiri adalah suara kami. Suara kami adalah bangsa dan leluhur alam bangsa Papua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Papua, hidup rakyat Papua, Papua. Ya teman-teman, itu selesai. Ya, kami dari Korlap Oncan Barat menyikapi bahwa 4 warga yang sudah dibunuh adalah itu bukan warga bangsa ini. Kami juga menyikapi bahwa ini bukan tempat menerima aspirasi. Tempat menerima aspirasi itu bukan di sini. Tempat menerima aspirasi itu di kantor di sana. Dan juga teman-teman TNI kenapa menghilangkan 5 sila, itu ada pertanyaan besar. Ya. Jadi sebelum besok atau lusa kita akan mobilisasi besar-besaran. Kita menerima aspirasi dari pihak bapak-bapak anggota DPR itu bukan di sini, tapi kita serahkan aspirasi itu di kantor tersebut. Sekian dan terima kasih. Wah. Terima kasih banyak teman-teman yang terlibat sumber. Yang berikut kita kasih kesempatan kepada kawan-kawan di Korlap Kuncian atas. Kuncian atas. Dan kawan-kawan dari Kuncian atas kalau sudah hadir. Wah. Selamat siang Mumbai. Selamat siang Mumbai. Selamat siang rakyat Papua. Selamat siang pemuda Papua. Ya, selamat siang TNI Polri. Ya, angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Yang jalan angkat tangan kiri. Yang jalan angkat tangan kiri. Ya, hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup mahasiswa Papua. Hidup rakyat dan juga. Hidup mahasiswa juga.
atas, kami sampaikan bahwa 4 warga luar, 4 OAP, warga sipil yang telah dimutilasi oleh TNI, kami sebagai keluarga dan pada mereka kami nuntut, kami desak kepada negara bahwa segera mengadili pelaku. Kami keluarga korban minta bahwa pelaku bawa ke peradilan umum, tidak boleh di peradilan militer. Itu sikap kami. Kami hari ini datang ke sini hanya tujuan sekutu. Kami desak kepada negara untuk memberikan keadilan. Makanya untuk aspirasi kami, aspirasi hari ini kami tidak bisa sampaikan di tempat ini. Tempat jelas di kantor DPRD, bukan di sini. Rumah kita jelas DPRD. DPR ada untuk rakyat. DPR dipilih oleh rakyat, untuk rakyat, untuk menerima aspirasi rakyat. Maka hari ini kami sebagai mahasiswa, kami dari Korlap Unjen Atas, kami minta bahwa kami tidak bisa serahkan aspirasi dari tempat ini. Kami akan ke kantor DPRD. Mereka ini manusia. Manusia Tuhan menciptakan secara struktur organ tubuh manusia yang lengkap. Tetapi mereka dikubur tanpa organ tubuh yang lengkap. Ini adalah pelanggaran berat. Maka kami desak kepada negara Indonesia, Jokowi serta Panglima Andika Perkasa segera menangani kasus ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di negara ini. Kami minta keadilan. Sehingga hari ini kami akan menyampaikan sikap bahwa kami akan serahkan aspirasi di kantor DPRD. Ya, kita tangkiri. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup mahasiswa Papua. Hidup rakyat juga. Hidup mahasiswa juga. Ya, wah. Terima kasih. Saya kembalikan. Wah. Terima kasih teman-teman TV Korlap Unjen Atas sudah menyatakan sikap. Yang berikut kita kasih kesempatan kepada Korlap TV Sentani. Yang teman-teman dari Sentani kalau sudah datang bisa menyampaikan pernyataan sikap. Oke, lewat teman-teman Sentani sudah datang. Jadi selanjutnya kita akan membacakan pernyataan sikap kami. Jadi di sini kami mengajak kawan-kawan penanggung jawab dengan Korlap umum bisa mengambil tempat untuk membacakan pernyataan sikap. Oke, sebelum saya kasih kesempatan teman-teman penanggung jawab untuk membacakan pernyataan sikap, saya kasih kesempatan BEM Unjen untuk mengambil pernyataan sikap. Kalau BEM Unjen kalau ada. Wah. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Papua, hidup rakyat Papua, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Di sini kami dari BEM Unjen menyatakan sikap bahwa tindakan aparat keamanan, entah itu TNI ataupun Polri, tindakan biadab di tengah manusia yang sedang beradab, itu kita mengancam keras. Hari ini dari pihak kepolisian, kalau mereka membungkam ruang demokrasi, bagaimana kita mau mendesak untuk pelaku-pelakunya harus dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dan hari ini mereka membungkam, berarti mereka mendukung pelaku bahwa harus melakukan tindakan pembunuhan di atas tanah.
ini terus melakukan tindakan-tindakan seperti ini dan kita menjadi binatang buruan di atas tanah Papua. Kalau seandainya ya aparat TNI, aparat Polri sebagai umat kita turun memiliki hati nurani sebagai manusia, pasti mereka akan memberikan kita jalan kita sampai di kantor DPR Provinsi Papua. Kita menyampaikan kita punya isi hati dan orang-orang tindakan pelaku-pelaku kejahatan seperti begini harus lihat ini. Kita juga mau ingin hidup seperti orang lain yang hidup di luar sana. Kita jangan hanya karena setiap kali mereka menyampaikan bahwa tanah Papua tanah damai, tapi hari ini kita lihat bahwa tindakan-tindakan aparat ini seperti membungkam Polri seperti ini, membungkam ruang demokrasi, memaksakan harus orang Papua itu menyampaikan kedamaian itu begitu. Kita hari ini kita turun jalan mau menunjukkan bahwa tanah Papua itu tanah damai, tapi kalau hari ini kita masih mengalami tindakan-tindakan represi pembungkaman, sampai kapan? Sampai kapan kita seperti ini terus? Kita ini juga manusia, kita ini kita pasti TNI Polri memang sama juga merasakan seperti kami, tetapi karena perintah, tapi hukum memang menjamin bahwa pelaku-pelaku kejahatan seperti itu harus diproses. Dan kita di sini juga mau sampaikan pelaku kejahatan TNI itu harus diproses hukum di pengadilan umum di Timika, supaya pihak korban mereka menyaksikan bahwa proses hukum negara ini itu seperti apa. Jangan bawa ke dalam satuan itu, kami tidak akan tahu proses hukumnya seperti apa. Kasih ke pengadilan umum supaya masyarakat atau pihak korban mereka saksikan begitu. Kalau bawa ke dalam satuan kita tidak tahu, kita punya sakit hati sampai dunia ini mau kiamat juga kita itu tetap akan ada. Tetapi kalau kita saksikan bahwa itu dia dunia yang benar-benar, itu kita juga akan merasa lega begitu. Mungkin dari kami seperti itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Papua, hidup rakyat Papua, hidup perempuan yang melawan. Kinaunak, amolongo, dormon, jepmon, tepano, amanino, wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Terima kasih. Belum mungkin menyampaikan pernyataan sikap. Yang berikut kita akan terus kasih kesempatan OKP-OKP yang ada, karena waktu terus berjalan. Jadi kami kasih kesempatan OKP-OKP untuk menyampaikan pernyataan sikap, tidak keluar dari tema yang ada. Yang pertama untuk perwakilan Mama Papua, kita kasih kesempatan perwakilan Mama Papua kalau mau menyampaikan pernyataan sikap. Shalom, selamat siang untuk semua orang yang beragama di atas tanah ini. Entah itu orang Kristen, orang Muslim. Saya berdiri di sini, saya mewakili Mama Papua. Saya mewakili tokoh perempuan adat tanah Papua. Saya sebagai perempuan Papua mewakili anak tanah Papua dan semua perempuan Papua. Saya serukan kepada pemerintah Republik Indonesia segera tuntaskan pelanggaran
Papua. Bukan kemarin baru di Timika. Saya perempuan biak. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Biak berdarah. Biak berdarah. Tidak ada bedanya dengan apa yang sedang dilakukan terhadap anak-anak saya di Timika. Kemanusiaan itu ada di mana? Kemanusiaan itu ada di mana? Di Biak, alat kemaluan laki-laki dipotong, lalu diisi di mulut perempuan yang sedang bersuara tentang hak mereka di atas tanah ini. Saya minta kepada Tuhan Allah, alam, terutama kepada bangsa Republik Indonesia, jangan lama-lama tuntaskan masalah ini. Segera tuntaskan masalah ini. Segera tuntaskan masalah ini. Segera. Jangan tolong, jangan lama. Kalau kalian sampai main dan buang-buang waktu, tidak ada kata lain. Kami orang Papua tetap melawan. Melawan. Dan mereka itu inti. Kalau kamu macam-macam, tidak boleh den tertawa saya. Saya Mama Papua. Saya Tuhan Allah yang ciptakan saja ke tanah ini. Saya membela saya anak-anak. Kenapa kamu main bunuh-bunuh? Papua bersuara kuat. Papua itu solusi Tuhan Allah bersaksi. Hari ini saya Papua. Terima kasih. Wah, terima kasih. Pernyataan waktu yang terakhir kita kasih kesempatan OKP perwakilan. Oke, yang saya hargai Bapak Kapolres, kami ini tidak pernah buat anarkis. Kita berbicara barang yang terbaik. Karena kita rasa kita ditindas. Bukan ditindas, tapi kita punya masyarakat sendiri yang dibunuh, dicincang seperti kayak begitu. Kita tidak melawan kamu, Kapolres kita tidak melawan. Semua anggota TNI kita tidak melawan. Kita berbicara barang yang baik. Jadi kalau bisa, sedangkan kita baik-baik kita akan berbicara di sana. Kenapa mau pulang kita kasih kayak begini? Semua ini mahasiswa. Bapak juga mahasiswa, teman-teman semua yang ada ini semua mahasiswa. Berikan kita, berjalan kita, sampaikan kita punya aspirasi. Kenapa mau tahan kita? Seperti kayak begitu. Kamu bunuh kayak begitu, kamu kira itu binatang kah? Manusia. Kenapa kamu bunuh kayak begitu? Kamu cincang mau kayak begitu? Pantas kah? Kita semua orang Kristen. Apa kada bunuh kayak begitu pantas? Orang Kristen kalau bunuh binatang ya oke. Tapi ini manusia. Kenapa kamu bunuh seperti kayak begitu? Kita mau sampaikan kita punya aspirasi ke sana. Tahan orang. Jemput. Kalau bila perlu langsung ke sana. TNI yang itu langsung ke sana. Kita tidak pernah mau anarkis. Kita berbicara secara baik-baik. Kenapa kamu pastinya kayak begini? Ini kan tidak bagus. Jadi begitu Bapak Kapolres sama semua anggota minta maaf. Serahkan sudah. Kita jalan ke sana, kita sampaikan kita punya aspirasi. Kita tidak mau melawan dengan kamu. Kalau kita mau melawan, kita juga bisa melawan. Tapi kita tahu diri. Kita ini tahu diri. Kita tahu diri. Tuhan bukan binatang. Tuhan tahu diri. Tuhan ini didikan dari yang Tuhan Yesus yang kasih tahu semua didikan. Saya kasih tahu. Saya tahu. Pasti semua itu agama Kristen ada yang Islam. Semua tahu diri. Berikan kita, sampaikan kita punya aspirasi. Bukan kamu pele-pele tahu kayak begini. Tidak bagus.
Oke, terima kasih yang terhormat Bapak Kapolres, pimpinan semua, minta maaf. Kalau bahasa agak kasar, minta maaf. Tapi yang intinya kita punya aspirasi disampaikan. Bisa ya? Oke, shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih perwakilan dari bupati yang ada. Mempersingkat waktu, kita tidak akan kasih kesempatan organ-organ yang ada. Kita langsung saja masuk membacakan pernyataan sikap kami. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Korlap dengan penanggung jawab. Waktu dan tempat, silakan. Angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup TNI Polri. Hidup TNI Polri. Ya. Karena hak hidup itu Tuhan berikan untuk kita bernafas di dunia ini. Sebelum ada hukum negara, hak hidup Tuhan berikan kepada kami itu gratis. Kami perlu bernafas seperti orang lain. Yang terhormat Bapak Kapolres Sabetpura, yang terhormat Wakil Kapolda Papua, yang terhormat mewakili DPRD Provinsi Papua, yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh mahasiswa untuk menyatakan sikap keadilan itu ada di mana, dan datang hari ini adalah kalian ini semua. Dengan itu, kami mahasiswa Duga dan mahasiswa Papua dan rakyat Papua menyatakan sikap dengan tegas bahwa keenam oknum TNI dan 4 warga sipil yang melakukan tindakan anarkis, tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh TNI di Timika terhadap warga sipil 4 orang. Itu kami nuntut dengan tegas. Dewan Pimpinan Camat Tetap Pelajar dan Mahasiswa Duga Kota Street Jayapura. Alamat Camat 2 Jayapura Jayapura. Pembunuhan secara misterius secara tidak manusia terhadap 1. Arnold Watmere. 2. Irian Murigi. 3. Lemanian Murigi. 4. Atis Tiri. Yang dilakukan oleh 8 orang oknum institusi TNI Angkatan Darat dan 3 warga masyarakat sipil yang terlibat dalam pembunuhan berencana merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sangat keempat orang ditembak, kemudian dimutilasi, PHK dengan binatang. Sehingga dengan ini kami mahasiswa Duga, mahasiswa Papua, dan mahasiswa Jayapura serta seluruh komponen masyarakat Papua berlebih kepada 1. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Presiden Joko Widodo. 2. Kapolri Jenderal dan Mr. Sigit Prabowo Subianto MSI. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. 4. Kapolda Papua. 5. Pangdam Cendrawasih. 6. Kapolres Mimika. Agar semua pelaku berencana yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI tertentu yang tidak berarti manusia secara diungkapkan dari orang pertama sampai seterusnya dan di proses hukum yang berlaku di negara ini. Kami keluarga korban dan mahasiswa menyatakan sikap dengan tegas. 1. Panglima TNI Andika Perkasa bahwa kedalaman oknum anggota TNI yang terlibat dalam penembakan dan mutilasi terhadap 4 warga sipil juga di Timika pada 22 Agustus 2020 tersebut segera pacar dan proses hukum harus peradilan umum di Timika, tidak peradilan hukum militer di luar dari Timika. 2. 8 orang TNI dan 3 orang warga sipil yang terlibat dalam kasus penembakan dan mutilasi merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga kami mahasiswa Duga dan Papua meminta oknum tersebut harus dihukum mati sesuai dengan hukum KUHP nomor 340 ditunjukkan kepada dunia bahwa
Lagi tangan kepala taruh di mana? 5. Pemerintah Indonesia segera membuka ruang untuk jurnalis asing dan tim penegak hukum PBB masuk ke tanah Papua. Demikian pernyataan kami, Jayapura 4 Oktober 2022. Korlap Umum Prantinus Buangge. Korlap Nasional Tipo, penanggung jawab umum Warnus Tamuni. Demikian pernyataan kami. Wah. Untuk itu kami kasih kesempatan kepada untuk itu kami mengundang mewakili anggota DPRD bisa datang ke sini untuk hanya akan menyerahkan pernyataan kami. Waktu dan tempat yang sudah diberi. Kami bertanya sini di mobil sini. Wah. Ya, dengan harapan kami bahwa segala sesuatu upaya orang Papua yang dilakukan itu semua dibongkar habis, kurang demokrasi ditutup. Tapi hari ini kami sadar bahwa tidak ada lagi tempat untuk kami minta perjuangan atau minta keadilan. Kami berkata DPR adalah rakyat. Aspirasi yang kami sampaikan hari ini dengan harapan bahwa akan kasih jauh. Oke. Kasih jauh. Oke. Ditindaklanjuti agar dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk kasus 4 warga yang dimutilasi ini bisa diproses di Pengadilan Umum di Timika. Itu harapan kami. Harapan satu-satunya kepada DPR, dan kemudian tidak ada harapan lagi yang kami bisa harapkan. Mungkin harapan kepada Tuhan akan datang kedua kali. Mungkin ada keadilan untuk orang Papua. Kami serahkan dengan harapan sesungguhnya kepada anggota Dewan. Ya, oke. Aspirasi kami sudah diterima oleh anggota DPR Provinsi Papua. Untuk 1-2 kata yang akan disampaikan oleh DPR. Untuk itu jangan dulu buru-buru, sabar dulu, menyampaikan tanggapan dulu dari jalan. Sampai malam juga kita bisa tahan di sini. Sepakat ya? Ya, DPR itu ada karena rakyat yang ada ini. Jadi jangan buru-buru. Oke, sepakat ya? Oke. Terus Nahorwan. Yang terhormat Bapak Kapolda, Kapolresta, Polsek dan jajaran, selamat siang. Terima kasih untuk adik-adik Korlap. Puji Tuhan, hari ini kami menerima aspirasi ini secara terbuka di tempat umum ini yang tulis. Karena tertulis, maka kami akan teruskan. Kebetulan kami berdua, saya Namantus dan Ibu Yakoba, anggota Pansus Kemanusiaan khusus untuk kasus mutilasi 4 orang warga Timika dan 2 orang penganiayaan dan akhirnya kematian di Mabi. Jadi kasus ini akan terus kami kawal
kami akan teruskan. Kasus ini luar biasa dari kasus biasa-biasa yang lain di Papua. Sehingga harapan kami dengan sangat kita sedang dorong supaya kasus ini ketika diselesaikan tidak boleh ada masalah lagi berikut. Karena itu kami akan dorong apa maunya keluarga korban, karena kami hadir juga di tempat kejadian. Sampai dengan terakhir kremasi kami ikut. Dan kami ikuti data semua kami rangkum, kami sedang bawa dan terus kawal. Kami akan dalam waktu dekat, sesuai dengan aspirasi yang kami terima juga, kami akan rapat dengan Kapolda dan Pangdam. Untuk kami melihat, kami meminta keterangan sejauh mana prospek masalah ini. Yang berikut adalah proses hukumnya. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa secara singkat saya dapat sampaikan, tahapan dan mekanisme hukum tidak bisa di peradilan militer, karena pelakunya ada militer, ada sipil. Karena itu kami DPR Papua secara tegas kami meminta dan kami akan dorong agar prosesnya didorong melalui mekanisme koneksitas seperti yang diminta oleh Komnas HAM RI. Mekanisme koneksitas itu mekanisme yang sangat terbuka dan bisa mewakili semua tahapan atau proses peradilan yang ada. Dia masuk peradilan militer, tetapi juga peradilan sipilnya ada di situ. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi di situ. Akan ada keterbukaan di situ. Maka kita DPR Papua meminta dan akan terus dorong melalui pansus yang ada, mekanisme penyelesaian kasus ini didorong melalui mekanisme peradilan koneksitas. Yang berikut, kami mau supaya ketika proses kasus ini diputuskan tidak boleh lagi ada masalah. Karena itu kami akan meminta pasal yang paling maksimal, yaitu pasal 340, yaitu hukuman mati. Itu yang diminta oleh keluarga. Karena itu kami DPR Papua melalui pansus yang ada, kami akan terus kawal supaya mekanisme ini jalan sampai dengan selesai, keluarga korban puas, seluruh rakyat Papua puas. Di kesempatan ini juga kami minta kepada seluruh pihak bahwa kejadian ini kejadian yang luar biasa. Tidak hanya ini, hari ini kita melihat ada kejadian lain di Papua Barat yang merendahkan martabat manusia. Karena itu kalau bicara soal potong-potong orang itu hanya binatang. Jadi kejadian di Papua Barat itu juga kami kutuk keras. Kami kutuk keras oleh siapapun, oleh apapun, atas dasar apapun, dengan atas nama apapun, tidak boleh potong-potong manusia. Itu musuh kita bersama. Karena itu OTPNK, TNI Polri, siapapun manusia, rakyat sipil tidak boleh potong manusia. Tidak boleh. Karena itu kami tegas, kejadian di Papua Barat kami kutuk keras. Kejadian Papua Barat tidak boleh lagi terjadi di mana-mana tempat. Kejadian di Timika tidak boleh lagi terjadi di mana-mana tempat. Kejadian MAPI tidak boleh lagi terjadi di mana-mana tempat. Karena itu kita akan mengawal proses ini supaya ada efek jerah dan tidak boleh ada kejadian yang sama. Terima kasih, kira-kira itu yang kami dapat sampaikan. DPR Papua tidak tinggal diam. DPR Papua sedang bekerja untuk kasus mutilasi. Sudah dan sedang bekerja. Karena itu ketika adik-adik sampaikan aspirasi, jangan membias kayak tadi yang akhirnya dia membias, tujuannya tidak tersampaikan. Itu tidak boleh.
Ke depan sampaikan aspirasi secara terkomando, kemudian aspirasi itu menjadi catatan kita semua supaya saling menjaga, saling mengawal, dan kita jalankan tugas masing-masing. Terima kasih. Jika salah saya mohon maaf, Ibu Tanwas. Baik, wah. Selamat siang Pak Kapolres dan jajarannya yang hadir pada siang hari ini, dan semua mahasiswa juga bahkan mahasiswa Papua yang ada, para wartawan. Selamat siang. Kasus ini mungkin baru pertama kali terjadi di tanah Papua. Artinya pembunuhan secara biasa itu terjadi kadang di masyarakat kami. Tetapi yang ini luar biasa, tadi Pak Dewan bilang, karena tubuh manusia dipotong-potong bahkan kepalanya belum ditemukan. Jadi saya sebagai orang yang juga bagian dari korban, adik saya Arnolog Bere, jadi korban dalam pembunuhan secara mutilasi ini. Di sini kami hanya minta, adik-adik saya ini, mereka minta keadilan. Yang kami melihat adalah keadilan benar-benar terjadi di atas negara ini, bahkan tanah Papua. Keadilan kepada orang Papua, karena manusia dipotong-potong ini adalah melanggar hukum Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk dipotong-potong seperti potong babi dengan ayam. Karena ini sudah melanggar, saya percaya bahwa Tuhan pasti marah. Ini sudah sangat melanggar. Oleh karena itu, keluarga dan adik-adik yang hadir di tempat ini hanya minta keadilan. Apakah negara ini punya hati nurani? Karena yang melakukan pelanggaran ini adalah institusi negara. Sekarang negara ini apakah punya perhatian untuk orang Papua? Pembuktiannya di hukum pengadilan. Pembuktian akan terjadi. Saya termasuk orang yang korban karena adik saya Arnolog Bere menjadi korban dalam mutilasi ini. Hal ini tidak benar. Tidak benar. Oleh karena itu, masyarakat dan kami dari Pansus DPR akan mengawal apakah ada keadilan untuk orang Papua. Karena terlalu banyak kasus pelanggaran HAM yang belum selesai sampai dengan hari ini. Belum selesai. Sakit hati orang Papua ini sudah terlalu numpuk, mungkin sudah sampai 7 lapis di langit ini. Jadi kalau hari ini adik-adik kami ini marah ya wajar. Mereka manusiawi, saudaranya korban. Kalau saudara siapapun jadi korban seperti ini, marah dong. Oleh karena itu saya juga meminta kepada aparat untuk tidak emosi, memberikan kesempatan kepada mereka. Kecuali anak-anak ini anarkis. Dengar, kalian anarkis melakukan pelanggaran, itu baru kamu melanggar undang-undang. Tetapi kamu sedang menyampaikan pendapat di depan umum, dan ini adalah demokrasi di negara Republik Indonesia. Jangan memadamkan demokrasi ini, karena ada sebab ada akibat. Sekarang institusi negara ini katanya mau jaga masyarakat, jaganya begini kabur orang. Ini kesalahan. Jadi saya marah kepada kalian. Polri tidak TNI. Terus kemudian saya juga mau sampaikan sebagai bagian dari Mama Papua, jangan ada intimidasi. Jangan ada intimidasi kepada mahasiswa Papua di asrama-asrama. Betul. Atas nama DPR Papua, saya dengan Panamatus ini institusi DPR Papua. Kami diperintah oleh Johnny Banua untuk turun hari ini. Johnny Banua adalah ketua DPR atasan kami. Jadi beliau bilang, Ibu dengan Bapak kamu turun karena kamu punya kasus yang kamu sudah melaksanakan. Nah, saya minta untuk tidak ada yang berdiri-berdiri di asrama-asrama intimidasi. Setiap warga negara punya hak penuh. Dia di Republik ini untuk menikmati kedamaian, bukan dengan intimidasi. Datang dengan ini, dobrak pintu dengan ini. Oh, ini pelanggaran kalian sedang lakukan. Ini pelanggaran. Jadi kami dengar kemarin sore itu ada institusi TNI pergi dan berdiri di asrama Nipin. Itu nggak boleh. Kalau datang itu secara terhormat, tertulis, kasih undangan kalau bagian dari rakyat ini. Bukan caranya datang mau menakut-nakuti mereka. Itu sudah kesalahan, itu poin. Jadi pada kesempatan ini,
saya juga minta Kapolres yang ada berdiri itu kampung kakak orang Papua. Jadi kalau beliau bicara itu harus dengar, ya, harus saling menghargai. Karena kalian ini polisi semua tidak tahu Papua ini akan dia mana. Kamu semua dibuta, kita termasuk saya. Papua ada dalam rancangan Tuhan. Kita mau damai, aman, dan baik. Terima kasih karena kamu sudah melakukan demo secara terhormat. Karena kalian menghormati 4 orang yang sudah dimutilasi. Dan kami minta bahwa hukum peradilan yang harus dilakukan bagi pelaku-pelaku yang melakukan pembunuhan supaya efek jerah dan hal ini tidak terjadi untuk rakyat Papua. Dan rakyat Papua bisa menikmati ketenangan di atas tanah yang Tuhan berikan. Rakyat Papua, rakyat Indonesia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf Pak Kapolres dan semua kalau saya salah. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Kami akan mengawal ini. Kamu juga jangan dengan kekuatan berteriak-berteriak. Kamu harus berdoa. Karena Tuhan bilang berdoa dan berteriak. Terima kasih. Saya kembalikan Pak. Oke, terima kasih. Bisa pulang. Oke. Tes satu. Oke. Tes satu. Oke, tujuan kami hari ini untuk dengan pertunjukan sikap sudah selesai, sudah diterima oleh pihak Dr. Provinsi Papua. Sehingga di sini saya sebagai pimpinan umum menyampaikan banyak terima kasih kepada kawan-kawan keamanan yang sudah bekerja keras dari malam tidak tidur sampai hari ini bisa bertahan, bisa kawali kita punya aspirasi hari ini. Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan bapak-bapak sekalian. Ya, juga teman mahasiswa Papua, OKP, gerakan-gerakan, semua rakyat Papua yang sudah terlibat melihat dengan nilai kemanusiaan yang sama, bermartabat, berharga sehingga sudah ambil bagian. Saya menyampaikan terima kasih. Setelah pulang dari tempat ini, tujuan sudah selesai sehingga pulang dalam komando teratur tidak membuat anarkis. Karena kami akan turun yang lebih besar lagi. Setelah kawan-kawan, sampai kasus ini selesai. Berarti kita tidak sampai hari ini. Pulang dengan hati-hati sampai ke rumah, ke asrama masing-masing yang selamat. Terima kasih. Sedikit hal sampaikan ketegasan aksi kita hari ini. Aksi kita hari ini adalah aksi yang ke-4 kali. Aspirasi kita sudah 4 kali. Namun tindakan aparat negara dengan pemerintah belum tuntas kasus mutilasi di Timika. Benar? Iya. Ini yang ke-4 kali. Kelima kali ke-6 kali ke-7 sampai 100 kali saya akan turun. Betul? Yang terjadi maka tetap akan mobilisasi massa tetap akan turun. Maka saya pesan satu, sampaikan kepada Pemda TNI, kepada Polda Papua bahwa tidak harus anggota untuk ke asrama-asrama itu stop. Kemarin kita tahu Gunung Jayapura ke asrama ini. Kalau kemarin dia dapat dengan senjata lengkap, saya bilang kok pulang. Itu kita hampir bentrok. Tapi kemarin datang dengan seragam, kita lepas malah kami terima. Dan kemarin itu sudah melakukan aturan
hak. Kami orang Papua Taratik Papua mau ke kantor polisi, kami harus izin baru masuk. Kami harus melapor, tiket baru masuk. Tapi kemarin tanpa menyurat, tanpa komunikasi, tanpa kirim intel pun komunikasi tidak ada. Lalu masuk secara tiba-tiba, itu adalah melanggar penindasan terhadap asrama, terhadap mahasiswa, terhadap orang Papua. Mudah-mudahan itu stop hari ini. Kalau kedua kali saya akan dorong, saya akan lawan. Kalau mudah itu kami ke rumah-rumah, maka saya akan lawan. Itu adalah median. Jangan mengesahkan diri itu. Itu stop. Ke depan kita harus membangun komunikasi yang baik. Saya tidak lari kemana-mana. Saya ada pula. Maka kita harus komunikasi. Ketika masalah apa, kita harus saling komunikasi. Kita harus menghargai sesuai hukum yang berlaku. Sepakat? Maka saya tegas, tidak hanya asrama ini, tapi asrama mahasiswa yang ada di Kota Jayapura harus keamanan langsung masuk ke beberapa pintu itu, sob. Itu adalah kekerasan, menjadi psikologis, penindasan, itu. Oke, itu yang saya tegas. Yang kedua adalah kasus mutilasi. Kemarin kami datang untuk menawarkan kami keluarga korban untuk ketemu 6 pelaku di pengadilan militer. Kemarin saya sudah telat. Kami keluarga korban tidak akan ke pengadilan militer, tapi kami akan ke pengadilan negeri umum. Itu yang nanti kami keluarga akan di situ. Tapi ketika pengadilan militer kami tidak akan jalan. Sepakat, iya. Dan yang waktu kita pengadilan umum segera harus. Dan ketiga, negara, pemerintah, stop membangun isu-isu di atas isu-isu yang tidak jelas, bikin konflik jadi konflik, bikin masalah banyak. Stop. Kasus mutilasi, kasus kemanusiaan yang terjadi di Papua malah diinjak-injakkan dengan masalah yang tidak benar. Kasus korupsi, kasus PBN dan lain-lain. Itu adalah menutupi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua untuk menutupi kemanusiaan. Maka masalah mutilasi sudah terjadi tanggal 22 Agustus. Itu sudah lama. Karena tindakan hari ini nyata, tidak ada. Kepala kaki tangan belum dikembalikan. Maka hari ini aspirasi keempat kali. Dan lima kali tidak. Saya akan besok improvisasi yang masa besar-besar dengan perang dengan alat tajam besok. Betul kata? Saya akan lawan besok. Kalau tidak, ya itu yang ketegasan terakhir. Dapat tolong harus ditindaklanjuti. Tidak harus main-main, tidak harus diam. Kami rakyat tidak akan diam, kami tetap terus aksi dan aksi dan lawan. Ini rakyat Papua. Ini rakyat Papua. 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 Oke, sudah selesai dan kita akan pulang. Sekali lagi terima kasih kepada pihak keamanan, TNI Polri, teman-teman media, lembaga DPR yang sudah datang, teman-teman mahasiswa. Kita akan pulang. Satu lagi menyampaikan Pak. Ya, terima kasih. Adik-adik yang baik. Supaya kita tahu yang betul. Silakan bisa sampaikan aspirasi, tapi fokus supaya tepat sasaran. Oke, saya kembali ke pertama tadi. Jadi mekanisme ini seperti yang adik-adik di Fakultas Hukum itu sudah tahu. Ada penyelidikan, kemudian nanti masuk ke tahapan-tahapan persidangan itu akan jalan. Jadi tidak segampang hari ini seperti yang kita pikir. Cepat-cepat tidak bisa. Tapi khusus kasus mutilasi Timika, saya sampaikan paling cepat dari kasus ini. Kenapa? Karena panglima tertinggi negara ada di Timika, kejadian di Timika. Dia akan mintakan kepada panglima TNI, panglima Kapolri untuk segera usut secara cepat dan terbuka. Jadi
tidak bawa ke peradilan militer karena banyak kasus. Kami berpengalaman dengan banyak kasus, karena itu kami terus kawal supaya mekanismenya bawa ke mekanisme peradilan koneksitas. Jadi tidak militer toh, tidak sipil toh, tapi ada semuanya sehingga bisa diadili di peradilan koneksitas. Mungkin itu yang sedang kita dorong, dan mekanisme itu ada pasal dan ada hukum. Karena itu kita dorong supaya terbuka, keluarga puas, kami semua puas. Kira-kira begitu. Hari-hari pemahaman ini begitu, tidak boleh emosi buta. Tapi kami tahu semua pada mekanisme yang berlangsung. Kira-kira seperti itu. Kita saling mendukung, saling menjaga, saling dorong, saling membantu. Ini kami yang sedang tangani langsung yang bicara, jadi tidak usah bicara-bicara. Mau sampaikan aspirasi, silakan dengan cara baik seperti yang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, aspirasi kami selesai. Kita semua masa aksi naik ke asrama Ninim, baru nanti pulang ke asrama masing-masing. Sepakat kan? Sepakat kan? Oke, satu orang berdoa. Itu. Kawan-kawan, mari kita sebelum pulang, mari kita awali dengan berdoa. Di sini saya membawakan agama Katolik yang lain dapat menyesuaikan. 1, 2, 3 berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alam Nubai, selamat siang. Kami berlutut hadapan-Mu Bapa. Bapa Tuhan, berkatilah kami sebelum pulang Bapa. Sertai dan lindungi kami. Doa sesingkat ini kami kenalkan hadapan-Mu. Haleluya, amin. Kami dari Oke. Masa aksi yang sudah dari tadi buru-buru bisa berdiri? Oke. Yo, kau pengen bangun ya Tuhan lewat kau babi. Oke, ingat kawan-kawan, kita jaga kebersihan alam kita.